Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Berjumpa lagi bersama Yudi di sini. Di video kali ini aku lagi berada di sekitaran pinggiran pantai. Ini di belakang saya terlihat genangan-genangan air. Kali ini saya lagi berada di pinggiran pantai. Kebetulan ini airnya juga lagi pasang dan anginnya cukup keras teman-teman ya. Makanya saya agak membelakangi anginnya agar videonya tidak rusak oleh angin. Di video kali ini saya tidak ingin mencari sesuatu karena saya ingin membahas salah satu kerajaan hewan terbesar. Kita sebut saja Pilum mollusca ya. Tapi sebelum kita membahas Pilum mollusca ini, kita putar dulu ya intronya sebentar. Nah, mollusca itu apa sih? Mollusca ini adalah pilum atau kerajaan binatang terbesar kedua setelah kerajaan arthropoda. Kalau teman-teman mengikuti channel saya, kemarin saya juga sempat membahas pilum arthropoda, yaitu kerajaan binatang terbesar pertama. Dan sekarang kita akan membahas pilum mollusca. Mollusca ini dia berasal dari bahasa Latin, yaitu molluscus, yang artinya adalah lunak teman-teman. Jadi memang mollusca ini mayoritas bertekstur lunak teman-teman ya. Mollusca ini sama seperti arthropoda, mollusca juga merupakan hewan yang cukup mudah kita jumpai, terutama di sekitaran kita teman-teman. Ciri mollusca secara umum itu yang pertama, tubuhnya tidak bersegmen teman-teman ya. Yang kedua, dia memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Nah, simetri bilateral itu apa sih? Simetri bilateral apabila kita membagi menjadi dua hewan mollusca tersebut, dari sisi dan sisi kanannya itu terlihat sama teman-teman ya. Sedangkan dari bagian depan dan belakangnya itu jelas berbeda. Jadi simetri bilateral ini apabila kita membagi menjadi dua, antara sisi kiri dan sisi kanannya itu terlihat sama teman-teman ya. Yang berikutnya, hewan mollusca juga memiliki yang namanya kaki muskular. Kalau kita melihat salah satu spesies dari gastropoda kelas di mana yang terdapat dalam kerajaan mollusca, yaitu kita sebut saja siput ya. Siput itu hewan mollusca. Kalau kita melihat secara sekilas, dia itu tidak memiliki kaki teman-teman ya, tetapi dia memiliki kaki sebenarnya teman-teman. Nah, ini kakinya dinamakan kaki muskular. Jadi kaki muskular ini dia dilapisi oleh tentakel, yang dimana kaki muskular ini digunakan untuk berjalan, merayap, dan berenang teman-teman. Ukuran dari hewan-hewan mollusca ini juga beragam teman-teman ya. Di sekujur tubuh hewan mollusca ini dia dipenuhi oleh otot-otot teman-teman. Tubuh mollusca terdiri dari kaki, kepala, dan mantel. Nah, mantel pada mollusca ini merupakan sarung yang dilapisi oleh jaringan-jaringan yang dibentuk dinding-dinding tubuh dorsal. Mantel yang mengelilingi yang berfungsi sebagai pelindung alat pernafasan. Mantel juga menghasilkan cangkang pada spesies mollusca yang bercangkang teman-teman. Sistem syaraf pada mollusca terdiri dari cincin-cincin syaraf yang memiliki esofagus yang menyebar hampir di sekujur tubuh. Mollusca merupakan hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang teman-teman. Sistem reproduksi pada mollusca ini ada dua macam teman-teman ya. Yang pertama adalah dengan cara Drosious. Drosious ini dia memiliki kelamin yang berbeda, yang dimana harus terdiri jantan dan betina. Tetapi sebagian kelas, terutama kelas gastropoda, ini memiliki sistem reproduksi secara hermafrodit. Nah, hermafrodit ini biasanya terjadi pada bangsa-bangsa siput-siputan teman-teman ya. Hermafrodit merupakan satu individu memiliki kelamin ganda. Jadi misalnya satu ekor siput ini dia memiliki kelamin ganda teman-teman ya. Jadi pada saat memasuki musim kawin, si siput ini dia dapat
menentukan sendiri alat kelamin mana yang akan dia pakai. Tapi walaupun dia memiliki kelamin ganda, dia tetap memiliki tetap memerlukan siput-siput lain untuk saling membuahi ataupun melakukan perkawinan, teman-teman. Moluska ini berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Untuk makanan dari moluska beragam, teman-teman ya. Mulai dari karnivora, ada yang herbivora, ada yang detritivora juga, teman-teman. Moluska kerap kali dijadikan bahan olahan makanan, terutama makanan seafood. Kerap kali juga dijadikan bahan baku pembuatan kosmetik dan bahan medis, teman-teman. Kerap kali juga cangkang-cangkang dari moluska ini dijadikan bahan souvenir atau bahan hiasan, yang membuat beberapa spesies moluska ini semakin banyak diburu untuk dijadikan bahan makanan dan diambil cangkangnya, teman-teman. Itu yang membuat beberapa spesies moluska ini terancam punah. Nah, berikut adalah beberapa spesies moluska yang mungkin menurut saya menjadi catatan saya menjadi spesies yang terancam punah. Yang pertama adalah Cassis cornuta atau kerang kepala kambing. Kerang ini hidup di dasar laut yang dalam. Biasanya kerang ini ditemukan di terumbu-terumbu karang. Ukuran cangkang dari kerang ini 20-35 cm. Yang berikutnya adalah Nautilus, merupakan moluska yang bercangkang yang berkerabat dengan cumi-cumi dan gurita. Memiliki ukuran cangkang yang kurang lebih sama dengan kerang kepala kambing, yaitu sekitar 30 cm-an. Spesies ini merupakan salah satu spesies moluska purba yang tersisa. Diketahui Nautilus telah hidup jutaan tahun yang lalu. Yang berikutnya adalah Kima tapak kuda atau Kima kuku beruang. Kerang ini bernama latin Hippopus hippopus. Nah, kerang ini banyak diburu karena dagingnya sering diolah menjadi makanan laut yang mahal. Dan yang berikutnya adalah Kima Cina dengan nama latin Hippopus porcellanus. Sama seperti Hippopus hippopus atau Kima tapak kuda, Kima Cina juga banyak diburu untuk dijadikan bahan olahan makanan, terutama bahan makanan seafood. Itu tadi beberapa contoh-contoh spesies hewan dari kerajaan moluska ini yang menurut catatan saya menjadi spesies yang terancam punah. Dan berikutnya kita juga akan membahas klasifikasi dari filum moluska ini. Filum moluska ini terdiri dari beberapa kelas. Yang pertama adalah kelas Polyplacopora. Kelas Polyplacopora ini terdiri dari kelompok kerang yang berbentuk pipih yang biasanya menempel pada bebatuan karang. Contoh dari kelas Polyplacopora ini antara lain seperti kerang mutiara, kerang citan, dan kerang hijau. Yang berikutnya adalah kelas Capopoda. Kelas Capopoda ini merupakan kelompok kerang yang berbentuk seperti gading gajah. Contoh dari kelas Capopoda ini yaitu kerang gading gajah dengan nama latin Dentarium vulgar. Yang berikutnya adalah kelas Pelecypoda. Kelas Pelecypoda ini juga memiliki nama lain, yaitu kelas Bivalvia dan kelas Lamellibranchia. Kelas ini merupakan kelompok kerang yang memiliki sepasang cangkang. Nah, contoh-contoh dari kelas Pelecypoda ini antara lain seperti kerang kijing, kerang tiram, dan kerang kupang. Berikutnya adalah kelas Gastropoda. Nah, kelas ini merupakan kelompok dari kerajaan siput-siputan, teman-teman.
baik itu siput yang bercangkang ataupun yang tidak bercangkang atau biasa yang kita sebut slug. Nah, contoh-contoh dari kelas gastropoda ini yaitu siput pohon, bekicot, slug darat, siput air tawar, siput air laut, dan seluk laut, teman-teman. Yang berikutnya adalah kelas Cephalopoda. Nah, kelas Cephalopoda ini merupakan kelompok dari bangsa-bangsa gurita, teman-teman. Sebagian besar Cephalopoda hidup di laut. Cephalopoda ini contohnya antara lain seperti sotong, cumi-cumi, gurita, dan nautilus. Yang berikutnya adalah kelas Monoclopora. Kelas Monoclopora merupakan kelompok kerang yang berbentuk seperti topi yang hidup di dasar laut, teman-teman. Contoh dari kelas Monoclopora ini yaitu Neopilina. Yang berikutnya adalah kelas Rostrocancia. Kelas Rostrocancia merupakan kelompok kerang primitif yang telah punah. Nah, contoh dari kelas Rostrocancia ini di antara lain seperti Tecroporus sarpei. Yang berikutnya adalah kelas Helcineloida. Kelas Helcineloida merupakan kelompok moluska purba yang sudah punah. Nah, contoh dari kelas Helcineloida ini Latoucella costata. Yang berikutnya kelas Aplacopora. Kelas Aplacopora merupakan kelompok siput kecil yang tidak memiliki cangkang. Nah, contoh dari kelas Aplacopora ini yaitu Falcidens. Dan yang terakhir ada dua kelas yang mungkin saya juga agak cukup kesulitan menemukan informasi tentang dua kelas ini. Karena minimnya juga informasi yang beredar baik itu di situs-situs internet ataupun situs-situs informasi lainnya, yaitu kelas Caudofoveata dan kelas Belleropontida. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu tentang dua kelas ini, kita bisa sharing di kolom komentar ya. Tadi ada dua kelas yang saya juga tidak bisa memberitahu tentang dua kelas ini, yaitu kelas Caudofoveata dan kelas Belleropontida. Dan mungkin itu saja video kita kali ini tentang pembahasan mengenai filum atau kerajaan moluska. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Ini mungkin tadi saat pengambilan dari awal video agak goyang ya, karena memang anginnya ini agak keras, teman-teman. Dan mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. See you next time. Bye bye.